Yang kedua, banyak orang memahami agama itu secara parsial. Dan banyak orang yang memahami agama dan mempelajari fikih itu dengan pendekatan fikih patriarkis. Contohnya apa tadi? Bagaimana kalau istri menyenangkan suami, kewajiban istri menyenangkan suami. Seolah-olah tidak ada kewajiban suami menyenangkan istri. Padahal itu hukum timbal balik itu. Baca ayat Al-Quran. Apa kata Quran? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi, tidak cukup dengan membaca hadis Nabi, panggilan Humairah kecantikan. Yang Humairahnya Siti Aisyah pun juga bukan karena ditampar kemudian menjadi merah atau dikasih warna-warni merah. Inner beauty sungguhnya. Kecantikan dalam dari seorang Aisyah tercermin dalam wajahnya yang asarus sujudnya cerah dibilang, bukan cerah karena kosmetika dan lain sebagainya. Itu esensi yang perlu dikaitkan. Lalu yang berikutnya, hadis-hadis tentang Humairah, ya, tentang Aisyah, bagaimana beliau keharmonisannya luar biasa kalau membaca beberapa interaksi kehidupan privasi Nabi dengan Aisyah. Antara lain coba bisa dibaca Nailul Autor, bagaimana interaksi, kecemburuan, dan lain sebagainya. Jadi artinya hubungan Aisyah dengan Rasulullah tidak bisa dipahami atomistik gitu. Dipahami begitu kecil hanya pada aspek Humairah, wajah kemerahan. Yang kemerahannya itu menunjukkan makna simbolik akan kecantikan. Kata orang, cantik itu relatif. Kata orang, ganteng itu relatif. Tapi kata teman saya, ya Pak, cantik itu relatif, tapi jelek itu absolut, katanya. Loh, kok bisa? Saya bilang, kok jelek itu absolut? Saya tanya, coba tanya, lihat Mak Lampir, katanya. Saya jawab, jangan tanya orang kalau mau menilai Mak Lampir. Tanya suaminya Mak Lampir. Jadi saya tetap mengacu pada ternyata cantik, ganteng itu relatif. Tapi inner beauty itu yang bisa melahirkan kecantikan luar dan dalamnya. Aisyah dengan Humairah itu bukan semata-mata cantik fisik, tapi kepribadian beliau, pengayoman beliau. Dan yang tidak kalah pentingnya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita punya satu pedoman yang namanya tuntunan keluarga sakinah. Nah, itu perlu kita baca sama-sama, kita bareng baca. Bahkan kalau bisa perlu ada kajian khusus tentang tuntunan keluarga sakinah. Apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri, supaya tidak patriarkis seolah-olah suami itu adalah atasannya istri. Padahal Quran hadis mengatakan mitra, bukan atasan dan bawahan. Begitu. Jadi panjang uraiannya sungguhnya, tetapi inilah menunjukkan betapa hebatnya Islam, betapa luasnya Islam, tidak mungkin bisa dikaji dalam waktu yang sangat singkat. Perlu kajian-kajian berikutnya. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kita bisa diberikan kemampuan, waktu untuk terus mengkaji agama kita, sehingga apapun yang kita lakukan tidak pernah tercabut dari agama. Sehingga apapun yang kita lakukan akan bernilai ibadah. Wallahu a'lam.